Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Ini kita akan bahas soal UTBK Kimia tahun 2019. Nah, perlu diketahui soal itu asli ya guys. Jadi kalau misalkan kalian pernah mencari, pasti ada deh ketemu soal-soal seperti ini. Oke, kita bahas dari yang nomor 1. Data nomor atom dan nomor massa untuk 5 atom diberikan dalam tabel berikut. Mohon maaf ya kalau agak kecil. Nomor atomnya 4, simbolnya M, nomor massanya 9. Itu 9 ya, angka 9. Kemudian nomor atomnya 8, simbolnya L, massanya 16. Kemudian 9, 12, sama 20. Nah, ini aja. Yang ditanyakan adalah pasangan atom dalam tabel periodik unsur terletak dalam satu golongan adalah. Nah, berarti intinya tuh yang terletak dalam satu golongan. Itu tuh atom apa sama atom apa, gitu ya. Nah, berarti untuk lebih jelasnya kita harus ngapain nih? Berarti langkah pertama kita harus konfigurasi elektronnya ya, biar nanti kita bisa nentuin golongan yang sama itu atom siapa. Nah, karena angka-angka nomor atomnya itu 4, 8, 9, 12, sama 20, berarti untuk menentukan konfigurasinya kita boleh pakai aturan Bohr. Nggak perlu pakai aturan siapa? Yang mekanika kuantum ya, yang modern. Itu nggak perlu karena mentoknya masih 20. Kecuali kalau lebih dari 20 ya, baru kita harus pakai yang modern. Oke. Nah, berarti di sini 4M yaitu 2,2 gitu ya. Berarti valensinya 2, berarti dia golongan 2A. Kemudian berarti untuk menentukan golongan yang sama, kita cari aja yang akhirannya sama. Akhiran sama. Atau akhiran itu apa sih? Elektron valensi ya. Elektron valensinya adalah sama. Berarti kalau di sini belakangannya 2 ya kita harus menentukan yang 2 juga gitu. Kemudian 8L 26. Beda ya. Kemudian 9Z 27. Kemudian 12Q 282. Kemudian 20X 2882. Nah, berarti di sini ada 2 yang sama ya. Ada siapa itu? Ada M, Q, dan X. Itu yang sama. Berarti kita cari aja M dengan L, salah. L dengan Z, salah. Z dengan Q, salah. Z dengan X, salah. Q dengan X, betul ya? Berarti jawabannya adalah yang E. Kita dulu yang E di jawabannya. Nah, kemudian soal yang kedua ini masih tipe 1 soal yang sama ya, cuman jawabannya aja yang dibeda-bedain. Atom yang memiliki energi ionisasi paling kecil. Oke, energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah suatu atom yang digunakan untuk melepas elektron. Melepas itu berarti dia muatannya adalah plus gitu ya. Nah, masih ingat ya, arah panahnya aja deh, kita ngafal ini arah panahnya. Arah panah ionisasi itu ya, dari bawah ke atas dia makin besar, dari kiri ke kanan dia makin besar. Berarti kalau misalkan tadi beda-beda ya, kita harus susun dulu. Kita harus susun nih. Berarti misalkan tadi ada golongan berapa aja? Golongan 2, 6, 7, 2, 6, 7 ya, 2, 6, 7 aja, periodenya 2 sama 3. Golongan 2, 6, 7, ini semuanya 7A. Golongan A semua, ada periode 2, periode 3 gitu ya. Berarti M itu golongan 2, periode 2. Kita harus susun dulu biar kita tahu urutannya. Kemudian yang L golongan 6 periode 2, ini L di sini.
kemudian Z golongan 7. Balik ya. Berarti di sini yang L, kemudian Z-nya adalah yang di golongan 7, kemudian Q periode 3, golongan 2. Satu lagi yang X. Nih ya. Nah, berarti yang ditanyakan adalah ionisasi paling kecil. Ya, berarti kalau paling kecil ya paling kebalikan ya. Berarti yang paling kecil itu yang di sini nih. Nah, berarti siapa yang paling kecil? Ya udah, pasti yang paling bawah. Yang paling bawah adalah si X. Berarti jawabannya di sini adalah yang X ya. X itu berarti yang D. Nah, gitu. Kemudian masih tipe yang sama juga, tapi yang di sini yang ditanyakan adalah yang sifat basa, paling basa dalam air. Senyawa dengan L yang bersifat paling basa dalam air. Nah, L, oke. L tadi di sini kita hitung lagi aja konfigurasinya 8L ya. Berarti 26. Nah, dia golongan 6 nih. Berarti kalau misalkan dia golongan 6, berarti biar oktet kan dia butuh 2. Berarti nanti dia akan membentuk suatu ion L2- gitu ya. Karena butuh 2 biar ke 8. Nah, kemudian senyawa dengan L yang bersifat paling basa dalam air. Nah, kita cari dulu. Berarti gini. Yang paling basa itu yang siapa? Senyawa yang bisa membentuk suatu basa itu adalah golongan 1A atau enggak golongan 2A. Gitu ya. Dari tipe soal yang ini, karena ini kan golongan A semua. Kalau golongan B ya jelas semuanya basa. Semuanya logam. Pokoknya semuanya logam itu basa. Bisa golongan A, bisa golongan B. Tapi kalau golongan A cuman golongan 1A sama 2A. Nah, berarti kita cari aja yang golongan 1A sama 2A siapa? Nggak ada ya golongan 1A, adanya golongan 2A. Ada M, Q, sama X. M, Q, sama X. Nah, seperti ini. Di dalam golongan 1 sama golongan 2, yang sifatnya paling basa itu adalah yang paling bawah. Jadi paling bawah itu yang paling basa. Paling bawah ini yang paling basa. Kenapa? Karena tingkat jari-jarinya ya. Jari-jarinya makin besar. Berarti dia sifat basanya juga semakin besar. Sifat basa itu mengikuti jari-jari atom. Seperti itu. Nah, ya udah, berarti tinggal kita cari. Yang paling bawah tadi siapa? Yang paling bawah adalah yang X ya tadi. Yang paling bawah di golongan kedua A, yaitu adalah si X. Nah, di sini X tadi kita udah tahu. X tadi ini ya, dia golongannya golongan 2. Dia golongan 2. Nah, berarti kalau kita bikin ionisasinya, berarti si X tadi karena valen V-nya cuma 2, dia akan cenderung melepas 2. X2+. Nah, sehingga kalau kita satuin L2- ditambah X2+, berarti sama-sama melebur ya, karena dua-dua habis. Berarti jadinya adalah LX atau XL. XL ya. XL. Kenapa kok XL? Karena muatan yang positif itu pasti di depan, muatan yang negatif masih di belakang. Berarti di sini jawabannya adalah yang B, XL. Kemudian soal selanjutnya adalah HNO3 ditambah 3HCl menjadi Cl2 ditambah NOCl ditambah 2H2O. Pada percobaan tersebut digunakan larutan pekat HCl 9 molar dan 20 ml larutan HNO3 6 molar yang diperoleh dari pengenceran HNO3 yang lebih pekat. Jadi kalau misalkan kita ketahui di sini datanya hanya ada molaritas dari HCl, volume HCl, molar dari HNO3, dan nggak ada volume dari si HNO3. Berarti kalau tipe soalnya seperti ini, kita nggak bisa MRS ya. Kita nggak bisa mencari si HNO3-nya, karena mereka sama-sama asam. Kecuali kalau satunya asam, satunya basa. Berarti ya bisalah pakai titrasi ya. Mol asam sama dengan mol basa. Bisa dicari gitu loh. Tapi karena ini beda,
dan satu jenis asam, berarti nggak bisa. Berarti datanya di sini kalau misalkan mau nyari apapun, ya pakai data yang lengkap, gitu. Nah, pertanyaannya adalah jika 1 mol HNO3 habis bereaksi, jumlah mol yang terlibat dalam reaksi stoikiometri setara adalah, berarti kalau yang ditanyakan adalah 1 mol HNO3, 1 mol itu maksudnya apa sih? Di sini HNO3 kan ada cuma 1 ya. Nah, berarti di sini nanti dibacanya ya 1 mol HNO3. Kalau di sini HCl ada 3, dibacanya 3 mol HCl, seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah elektron yang terlibat. Gimana cara mencari jumlah elektron yang terlibat? Kalau mau mencari jumlah elektron yang terlibat, ini tuh sama halnya dengan kalian masuk ke materi penyetaraan redoks. Masih ingat ya? Materi penyetaraan redoks. Ini kelas 12 semester 1 ya, kalau nggak salah. Nah, ya, semester 1. Nah, kemudian kan ada 2 cara tuh. Bisa pakai yang cara Bilog, bisa pakai yang cara setengah reaksi. Nah, cuman kalau setengah reaksi berarti kan kita harus kayak misah-misahin dulu ya. Kenapa kok misahin? Karena di sini bentuknya nggak ion, senyawa bentuknya. Berarti ya harus dipisah. Tapi kalau misalkan kita maunya simple, berarti ya kita pakai cara Bilog gitu. Bilog ada 2 ya tadi. Bilog sama setengah reaksi. Nah, berarti di sini kita pakai cara Bilog aja ya, biar lebih mudah. Maksudnya biar lebih simpel. Nah, ada HNO3, kemudian HCl, kemudian Cl2, kemudian NOCl, kemudian H2O. Nah, sebenarnya kalau kita mau penyetaraan redoks seperti ini ya, koefisien itu tidak berpengaruh ya, guys. Koefisien tidak berpengaruh, jadi 3HCl, 3-nya nggak ngaruh. 2H2O, 2-nya nggak ngaruh. Nah, masih ingat ya, penyetaraan redoks pertama kita harus ngapain? Pertama, kita harus mencari Bilog. Namanya aja penyetaraan redoks. Semuanya pokoknya kita harus nyari Bilog. Ada HNO3. Siapa dulu yang diketahui? Pasti si H ya. H itu nilainya adalah plus 1. O itu nilainya min 2. Karena ada 3 berarti min 6. Berarti N-nya berapa di sini? Ada plus 1 sama min 6. Berarti N-nya adalah plus 5. Gitu ya. Kemudian HCl. H-nya pasti plus 1. Berarti Cl-nya ngikutin. Min 1. Cl2 berarti dia 0. Karena dia unsur bebas. NOCl. O-nya min 2. Cl-nya min 1. Berarti N-nya plus 3. Berarti H2O. Kalau ada H2O nggak usah dihitung ya. Nggak usah dicari. Seperti itu ya. Karena ya udah pastilah itu plus 1, itu min 2. Nah, berarti di sini siapa yang berubah? Kan berarti kalau misalkan penyetaraan redoks kita nyari yang berubah. Yang berubah siapa? Yang berubah adalah N. Di mana N-nya di sini plus 5, di sini dia plus 3. Berarti selisihnya adalah 2. Nah, di sini Cl-nya min 1, Cl2-nya di sini 0. Nah, tapi perlu diketahui, Cl-nya di sini jumlahnya 2, di sini cuma 1. Berarti kita harus ngapain? Ya harus dikali. Nah, sehingga nanti Bilognya ikutin. Bilognya jadi min 2, karena jumlahnya jadi sama-sama 2. Nah, tapi kan di sini nggak bisa dikali 2 ya. Ya bisa sih, tapi samanya dengan 0, sama. Nah, berarti di sini selisihnya juga sama. Selisihnya adalah 2 juga. Nah, berarti karena sama-sama 2, ya udah sama aja. Sama-sama dikali 1, jumlahnya 2. Nah, sehingga di sini penjumlahan ini ya, ini tuh namanya adalah elektron. Kita sedang mencari elektron di sini. Nah, kalau misalkan untuk di penyetaraan redoks yang bagian setengah reaksi kan kalian pasti akan menemukan benar-benar tulisan elektron gitu ya. Nah, 2 elektron kah, berapakah? Tapi kalau misalkan di penyetaraan Bilog ini untuk mencari si elektronnya itu, ya udah ini adalah si elektron, bakal sama ketika kalian akan mencari di penyetaraan redoks setengah reaksi. Makanya kakak bilang kalau misalkan mengerjakan hal seperti dengan Bilog itu lebih gampang daripada yang setengah reaksi gitu. Nah, berarti ya udah, kita udah tahu nih 2 elektron. Berarti kan ya udah, misalkan kita tambahin aja di sini 2 elektron gitu ya.
Nah, berarti yang di sini HNO3-nya ada 1, ya udah berarti elektronnya di sini juga 2. Karena kan untuk mencari elektron ya sama ya dengan konsep koefisien. Berarti dia kan yang ditanya nih. Ini kan mol yang ditanya. Berarti koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Sama. Berarti elektronnya punya 2 mol gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Semoga nggak bingung ya. Seperti itu caranya. Kemudian, atom pusat Br dalam molekul BrF5 dikelilingi oleh 6 domain pasangan elektron, yaitu 5 domain merupakan pasangan elektron ikatan dan 1 domain merupakan pasangan elektron bebas yang tidak berikatan. Geometri molekul BrF5 adalah, nah kalau tipe soalnya seperti ini kan berarti sudah gamblang ya. Ada data pasangan elektron ikatannya itu 5, berarti PEI-nya itu 5. Sedangkan 1 domain pasangan elektron bebas, berarti PEB-nya ada 1. Berarti kalau misalkan kita bentuk ke geometri, ya udah pasti AX5E1. Apa bentuknya AX5E1? Itu adalah piramida segi 4. Boleh dicek ya, entah di Google, entah di buku, piramida segi 4 gitu. Paku lebih cepat berkarat jika berada pada lingkungan yang lembab. Karena, masih ingat nggak proses perkaratan? Kenapa kok suatu besi itu bisa berkarat? Karena mengalami oksidasi. Apa penyebab oksidasi? Ya karena bertemu dengan oksigen, gitu ya. Kan oksidasi, berarti dia sedang menyerap si oksigen. Nah, berarti yang lebih tepat yang mana nih? Yang A, besi dapat bereaksi dengan air dan menghasilkan besi hidroksida. Enggak ya, berkarat itu bukan besi hidroksida. Yang B, besi lebih mudah bereaksi dengan oksigen pada lingkungan yang lembab. Ya jelas ya, kalau misalkan lembab kan berarti banyak oksigen, berarti si besi akan lebih mudah bereaksi. Nah, percobaan aja kalau misalkan kalian punya besi tuh, kalian letakin di tempat yang kering, banyak sinar matahari, sama tempat yang lembab, pasti akan lebih cepat berkarat yang di lingkungan yang lembab. Seperti itu. Kemudian, sebanyak 20 ml larutan hidrazin N2H4 0,02 molar dititrasi dengan larutan asam kuat HCl 0,01 molar. pH larutan hidrazin sebelum dititrasi adalah, nah, mintanya kan sebelum dititrasi. Berarti kalau sebelum dititrasi ya kita pakai pH yang awal ya, pH awal banget ketika dia nggak direaksiin dengan apa-apa. Nah, teorinya teori asam basa. Teori asam basa biasa kelas 11 semester 2. Iya, semester 2 kalau nggak salah. Nah, bab awal di semester 2. Asam basa biasa, bukan hidrolisis, bukan penyangga ya, yang asam basa biasa. Nah, berarti di sini hidrazin tadi kan N2H4. N2H4 ada Kb, berarti kalau ada Kb pasti dia senyawanya adalah basa lemah. Apa rumusnya untuk mencari pH basa lemah? Yaitu OH- sama dengan akar ya, Kb dikali molaritas. Nah, Kb-nya berapa? Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Molaritasnya adalah 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 2 gitu kan. Berarti di sini 4 kali 10 pangkat min 8, berarti kita akarin keluarin 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti ini hasilnya ya. Berarti pOH-nya adalah 4 min log 2. Yang ditanya adalah si pH. Berarti pH-nya kan harus dikurangin dulu dengan 14 ya. 14 kurangin 4 min log 2 berarti berapa nih? 10 plus log 2. Berarti jawabannya adalah yang D. Begitu. Kemudian soal selanjutnya, sebanyak 20 ml larutan hidrazin dititrasi dengan larutan asam kuat HCl 0,01 molar. pH larutan setelah dititrasi dengan 20 ml larutan HCl. Nah, clue-nya adalah
Kalau tadi kan sebelum diliterasi ya, makanya kita pakai yang rumus biasa. Tapi kalau dia bilang setelah diliterasi, berarti nanti kita harus MRS. MRS berarti direaksikan. Berarti N2H4 kita reaksikan dengan HCl. Nah, kalau misalkan ada suatu senyawa amonia, N2H4 ini kan ada N sama H ya, berarti termasuk senyawa amonia, direaksikan dengan suatu asam kuat. Nanti reaksinya apa? Reaksinya adalah menyatu, gabung. Jadi nanti jadinya adalah N2H5Cl. Gitu ya. Nah, kita MRS, jangan lupa disetarakan dulu N2H4H5H5 Cl-nya sama. Oke, berarti sama ya. Nah, baru kita cari molnya masing-masing. Gimana cara mencari mol? M kali V ya. Jangan bingung, hanya M kali V. Berarti N2H4-nya 20 kali 0,02 itu berapa? 20 dikali 0,02. Hasilnya adalah 0,4. Ini satuannya masih milimol. Kemudian HCl-nya adalah 0,01 dikali 20 ya. 0,01 dikali 20. Berarti nilainya adalah 0,2. Siapa yang habis? Ya habis kan berarti yang kecil ya. Berarti HCl-nya yang habis. Jadi di sini 0,2 juga karena nilainya sama-sama 1. Sisanya adalah 0,2. Berarti di sini sama ya 0,2 0,2. Nah, kalau dilihat sisanya apa? Sisanya adalah basa lemah dan juga si garam. Kalau ada sisa basa lemah sama si garam, berarti nanti kita pakai rumus apa? Kita pakai rumus penyangga atau buffer. Nah, buffernya buffer apa sih? Buffernya adalah buffer basa. Karena apa? Karena yang lemahnya adalah si basa. Berarti kita pakai rumus OH- sama dengan Kb kali mol basa dibagi mol garam kali valensi. Jangan lupa ya, rumus penyangga itu ada valensinya. Valensinya di mana? Valensinya letaknya di garamnya. Nah, berarti tinggal kita kerjain. Kb-nya berarti adalah 2 kali 10 pangkat min 6 dikali mol basanya. Mol basa nih ya, 0,2 per 0,2 berarti sama nilainya valensinya 1 ya. Coret-coret berarti nilainya 2 kali 10 pangkat min 6. Ini adalah OH-nya. Berarti POH-nya adalah tinggal dibalik ya doang ya. 6 min log 2. Berarti pH-nya adalah 14 kurangi 6 berapa deh? 8 ya. Berarti 8 plus log 2. Ini jawabannya. Pokoknya kuncinya apa? Harus bisa MRS. Seperti itu. Satu lagi, hafal rumus ya. Harus hafalin rumus tentang asam basa karena beda-beda ya dan banyak banget. Kemudian suatu sampel batuan diketahui mengandung garam natrium, kalium, magnesium, barium, dan seng. Sampel ini dilarutkan secara sempurna dalam HCl pekat dan zat pengotor yang tidak larut dipisahkan melalui penyaringan. Jika ke dalam larutan hasil penyaringan ditambahkan padatan KOH, secara perlahan-lahan, ion logamnya akan mengendap sebagai padatan hidroksida. Oke, yang diminta yang mengendap sebagai padatan hidroksida. Nah, di sini ada logam natrium, ada kalium, kemudian magnesium, kemudian barium, dan juga seng ya, Zn. Direaksikan dengan HCl. Nah, berarti gimana dong? Dan ada zat pengotornya. Caranya adalah kalau tipe soalnya seperti ini, kita bikin dulu barisan sederet volta. Deret volta. Lihat kalau Bapak Camat naik moge, Aliando minta izin ya, cari Vera Cindy. Soalnya Nita sedang Uber, sebel, cumi, hangus, agak pahit, tahu. Nah, ini adalah deret volta. Coba kalau kita lihat di datanya ada Ma, ada Mg, ada K, kemudian ada barium, kemudian ada si Zm. Nah, HCl di sini mengandung atom H. Nah, berarti di sini masih ingat ya,
sebelah kanan atom H itu tidak dapat bereaksi dengan H. Nah, berarti yang ini membentuk padatan. Sedangkan yang ini masih larut, larut, larut. Ini enggak ada ya. Larut, larut. Nah, kemudian pengotornya kan dipisahkan, berarti Zn-nya dihilangin dong. Kemudian tidak larut, pengotor yang tidak larut dipisahkan melalui penyaringan. Jika ke dalam larutan hasil penyaringan ditambahkan padatan KOH secara perlahan, ion logam yang akan mengendap sebagai padatan hidroksida adalah, nah, perlu diketahui di sini adalah yang dapat membentuk padatan hidroksida. Hidroksida, berarti kan basa ya. Kalau ada clue hidroksida, itu senyawanya adalah basa. Nah, tadi kita udah bahas, kalau basa itu ada di golongan 1A sama golongan 2A, di mana yang semakin ke bawah itu semakin basa. Artinya apa? Semakin larut. Kalau semakin basa atau semakin larut. Berarti kita cari aja yang paling atas, karena yang paling atas pasti akan mudah mengendap. Nah, kalau kita lihatnya di deret volta, berarti yang daerah mana? Nah, yang daerah sini kan lebih teroksidasi, berarti dia semakin basah. Yang daerah kanan ini semakin nggak basah, berarti semakin membentuk endapan. Berarti jawabannya adalah si G, gitu ya. Kemudian terakhir, reaksi yang tidak dapat digunakan untuk membuat asam asetat. Asam asetat. Nah, reaksi apa yang nggak bisa membentuk asam asetat? Hidrolisis etil asetat. Namanya hidrolisis itu berarti pemecahan ya. Nah, berarti kalau pemecahan di sini akan menjadi etil gitu ya, ditambah si asetat. Nah, asetat ini kan berarti ya asam asetat. Berarti akan menghasilkan si asetat. Berarti ini betul. Kemudian hidrolisis asetil amina. Asetil amina. Nah, dia kalau dipecah akan menghasilkan amina dan juga asetil, gitu kan? Asetil itu kata lain dari si asetat. Berarti bisa ya. Kita lihat aja dari kosakatanya. Nah, kita bisa lihat dari kosakatanya apakah bisa membentuk atau enggak. Kemudian kalau oksidasi etanol. Etanol kan berarti kan C-nya 2 ada OH gitu ya. Nah, berarti di sini bisa enggak? Karena di sini tidak menyebutkan, sama aja sih ya. Karena etanol kan C-nya di ujung-ujung ya, cuma 2. Nah, berarti kan dia termasuknya adalah alkohol primer. Nah, masih ingat ya, kalau misalkan alkohol primer itu dioksidasi, nanti akan menghasilkan si asam asetat. Berarti C betul. Kemudian kalau D, oksidasi isopropanol. Nah, kalau kita lihat iso ya. Iso tuh letaknya gimana? Propanol kan ada 3 berarti. Nah, berarti letak OH-nya. OH-nya di ujung, di tengah, atau di ujung lagi. Karena dia iso pasti di sini. Nah, karena iso di sini bentuknya adalah alkohol sekunder. Nah, kalau alkohol sekunder nanti dioksidasi jadinya adalah keton, bukan asam asetat, gitu ya. Berarti jawaban yang pasti salah adalah yang D. Maksudnya yang tidak dapat ya. Berarti kita jawabannya adalah yang D. Kalau asetaldehid gimana? Asetaldehid berarti sama dengan aldehid, ya kan? Aldehid. Nah, di sini aldehid itu sama aja dengan si alkohol primer. Alkohol primer kan kalau dioksidasi pertama jadinya aldehid. Nah, dioksidasi kedua baru jadinya si asam asetat. Jadi nyambung antara alkohol primer sama si aldehid baru ke asam asetat, seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang D ya, yang tidak dapat menghasilkan asam asetat. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.